10 orang gitu. Nah, nanti setiap kelompok itu akan saya berikan tugas kelompok ya. Saya rencanakan tugas kelompok itu ada dua. Insya Allah minggu depan udah langsung saya berikan tugas itu. Ya paling tidak satu dulu ya, satu. Saya mengharapkan kalian kerjakan ya. Tiap-tiap kelompok itu beda-beda ininya. Tugasnya sama tapi kira-kira soalnya beda gitu ya. Artinya satu itu memang menghitung cooling load, yang kedua itu menghitung ducting, dimensi ducting. Nah, setiap kelompok itu akan ada satu tugas, kerjakan mulai begitu saya bagikan tugas itu sudah langsung dikerjakan karena memang tugas itu cukup makan waktu lah ya, nggak mungkin bisa kelar 1-2 hari karena banyak sekali yang perlu dihitung. Nah, yang satu tadi adalah perhitungan cooling load satu gedung, yang satu lagi dimensi ducting. Nah, nanti penyerahan tugas itu setiap kelompok itu akan punya dua file dijadiin satu buku tentang cooling load dan perhitungan ducting ya. Nah, jadi kalian bisa kerjakan langsung nanti pas waktu UTS itu saya sudah minta ini berupa ininya soft kopinya dikirim ke saya. Jadi setiap kelompok satu buku yang isinya dua soal. Jadi saya nanti dapat 4 jawaban berupa soft copy. Ya. Jangan lupa nama-nama anggota kelompoknya dan nomor mahasiswanya. Saya merasanya masih ingin. Kemarin saya sudah coba kasih semacam latihan soal tentang lebih cenderung kepada mengenai mencari nilai-nilai dari psikometrik chart. Ya. Dan nanti saya akan coba ulang sebentar dan juga tentang cooling load itu perhitungan ducting yang mana kita tetapkan berdasarkan equal friction metode. Nah, jadi kembali minggu depan itu saya sudah berikan soal-soalnya dan sekalian cukup banyak waktu untuk mengerjakan dengan baik ya. Artinya mudah-mudahan hasilnya cukup baik karena waktunya cukup lama mengerjakannya. Meskipun kuliah belum selesai, saya sudah kasihkan bahan ujiannya itu. Nah, karena dari pengalaman yang lalu-lalu itu memang sulit diselesaikan tugas ini karena apa? Karena memang tugas untuk aplikasi tugas yang berbentuk aplikasi sehingga memerlukan banyak mungkin perhitungan dan juga tabel-tabel grafik yang mesti kalian kerjakan dalam tugas itu. Memang bisa saja tugas ini terutama cooling load ya itu dibuat programnya tapi tetap saja untuk membuat program itu harus tahu dasar-dasar perhitungannya. Saya demikian info dari saya untuk masalah UTS. Nah, sebelum saya lanjutin, apa ada pertanyaan kira-kira untuk masalah UTS ini ya?
Nanti juga akan saya berikan kuis lagi untuk bahan perhitungan cooling load ya, terutama mengenai kalau kalian sudah sudah buka bahan yang saya berikan tentang introduction to cooling load itu ada mencari ETD. ETD itu apa ya, sama SGHF, solar gain heat factor. Itu memang perhitungannya cukup lama ya, karena melihat tabel-tabel. Kalau ETD itu equivalent temperature difference. Mudah-mudahan bahan itu kalau kalian baca, kalian pasti ketemu ETD dan SHGF. Dan itu juga ada formnya sendiri ya. ETD, equivalent temperature difference, itu khusus untuk dinding ya. Untuk dinding yang mencari besaran transmisi panas ya. Sedangkan SHGF, solar heat gain factor, itu khusus untuk kaca ya. Dimana dalam bangunan sekarang ya tidak terlepas dari adanya dinding dan kaca. Itu dua-duanya memerlukan perhitungan yang teliti, baik terhadap materialnya sendiri maupun terhadap panas yang diterima oleh material-material itu ya. Nah, kemarin itu saya sudah berikan kuis. Hari ini mungkin saya berikan kuis itu khusus untuk perhitungan SHGF dan ETD. Kalian bisa bersama-sama mungkin berdiskusi tentang cara perhitungannya. Memang di dalam bahan kemarin itu sudah ada, tapi memang perlu ketelitian ya, hati-hati dalam mengambil nilai-nilai yang ada di dalam tabel ya. Oke, rasa itu yang penting untuk nanti menghadapi UTS. Ada pertanyaan untuk itu? Kalau enggak, saya akan coba ulang lagi tentang hasil yang dihasilkan dari psychometric chart ya, dan bagaimana menerapkan psychometric chart itu. Lalu juga akan saya sampaikan bagaimana perhitungan ducting berdasarkan equal friction yang menggunakan juga grafik-grafik maupun tabel ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Saya nggak tahu, mungkin karena belum baca bahannya ya, sehingga nggak ada pertanyaan. Jadi saya harapkan dengan lebih awalnya saya berikan soalnya, tugasnya, itu hasilnya nanti bagus lah ya, saya harapkan bagus dibandingkan dengan nilai-nilai yang didapat dari mahasiswa yang lalu ya. Itu mungkin karena waktunya sangat singkat dan juga karena bahannya itu cukup banyak. Mengenai bahan yang saya berikan itu rasanya sih ada, itu sudah cukup sebenarnya, tapi ada memang usaha lain yang kalian lakukan nantinya, itu memang mestinya mahasiswa memang harus mau mencari bahan yang kurangnya itu terutama mengenai tabel-tabel atau setelah nanti saya berikan soalnya itu, saya mengharapkan kalian sudah kerjakan dan kita masih ada waktu pertemuan di dalam kuliah kita nanti sampai selesai UTS itu. Saya masih bisa ditanya-tanyakan tentang, mungkin ada yang bingung untuk
menyelesaikan soal-soal itu. Jadi kalau dulu tidak langsung soal, langsung ya kerjakan, saya tidak lagi menerima pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi ini karena sistem kuliahnya maupun ujiannya sudah beda, dan mungkin lebih baik juga nanti hasilnya ini, saya boleh nanti ditanya-tanyakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas dalam menyelesaikan masalah perhitungannya. Oke, rasa demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mulai dulu dari scrometric chart ya. Saya ambil dari sini dulu lah. Nah, bentuknya secara ini saya kemarin tidak tampilkan secara utuh, tapi sudah bisa istilahnya dibayangkan lah. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa yang untuk daerah sini, nanti tolong perhatikan ya, ini alhamdulillah udah dalam Fahrenheit ya. Mungkin soal saya itu juga dalam nilai Fahrenheit. Nah, untuk ini dry bulb ini nanti nariknya itu ke atas. Kemarin saya contohkan itu, bentar. Misalkan temperatur luar itu outside air itu dalam Fahrenheit ya, katakanlah 70. Di sini ada juga dalam satuan Celcius ya. Katakanlah 80-an lah, 80. Iya, berapa ya? 30, 7, 90 ya. 9. Ini anggap saja 90 derajat Fahrenheit. Nah, 90 itu kan posisinya di sini ya. Di sini titiknya. Nah, temperatur dalam bab ini dia kita tarik itu ke atas tegak lurus gitu. Tegak lurus, sorry. Jelek lah. Kurang pas ya. Kenapa? 90. Kenapa? Tarik ke begini. Lalu tadi apa? Temperatur udara luar ya. 90 Fahrenheit. Enak deh sih. Temperatur dalamnya, roomnya, temperatur dalam yang kita desain itu adalah 75 ya. Contoh saja. Nah, kita juga ngeplot di sini 75 itu, di sini kita tarik ke atas. Ini adalah gambar untuk menentukan garis-garis temperatur dalam bab untuk akan berpotongan dengan yang lainnya. Nah, temperatur udara luar itu kan kita ada dua, dry bulb dengan wet bulb. Selain wet bulb, kita juga bisa menyatakan dalam relative humidity, dalam persentase ya. Nah, garis-garis untuk RH-nya itu yang ini, yang kalau ini 100%, ada tulisannya ya, 90, 80, 70, 60, dan dia lengkung. Hi and welcome to Dr. Mix. This is enjoy.
Hi and welcome to Dr. Mix. This is a signal test for you. Enjoy. Hmm. If you want to know more about our mixing and mastering services, please visit us on drmix.com. See you later. Faktanya, sisa makanan yang tertinggal bisa jadi masalah. Ingat, pakai sikat gigi. Warning, this video contains flashes and moving images. Please subscribe to Master Study. Nah, ya. Ini dari titik
OA tadi, ini room tadi, room design. Inilah tempat keluarnya udara dingin itu, diskusi udara R keluar. Dia nanti dengan adanya return, dia akan bertemu di udara luar dengan udara return ya. Nah ini yang namanya temperatur mix. Mungkin dari soal kemarin itu ada mencari temperatur mix. Itu bisa dengan perhitungan, bisa juga dengan gambar pseudometric chart ini. Ya. Jadi sebenarnya gerakan dari mesin AC kita itu begini semuanya ya. Nah, nanti dengan demikian bisa dilihat kalau perhitungan kita benar itu tidak ada titik-titik yang melewati si garis saturation itu. Nah, apa yang dilakukan oleh mesin itu tadi di sini ada jumlah air berapa ya. Lalu di sini juga ada jumlah air ya. Sini. Nah, unit AC kita itu akan istilahnya mengeluarkan air sebanyak ini dikurang ini titik ini. Ya. Dan juga menurunkan suhu dari ini dengan ini tadi 90 dengan 75. Nah, di dalam form perhitungan AC kita itu angka-angka ini akan terpakai semua ya, akan terpakai semua. Jadi kalau ini salah, udah pasti perhitungan itu salah. Ini awal yang pertama sekali kita harus menentukan apa sih yang akan dilakukan oleh mesin AC itu. Bapak sebelumnya mohon izin Pak. Ya. Itu pointernya tidak muncul Pak. Jadi pas waktu Bapak menggambar untuk kayak mencari dB-nya atau TW-nya terus. Iya Pak, nggak muncul Pak garisnya Pak. Sekarang juga nggak muncul nih. Hah? Garisnya sekarang nggak muncul. Muncul Pak. Ya, itu yang tadi itu saya hapus. Saya akan jelaskan lagi nanti bentuk dari siklus dari AC-nya sendiri. Saya rasa ini juga cukup jelas. Yang penting psikometriknya, angka-angka ini yang akan digunakan, apa saja yang penting diperhatikan begitu. Oke? Baik Pak. Baik Pak. Ya. Jadi kalian perhatikan sekali mengenai satu dimensi ya. Tapi saya usah mungkin saya lebih cenderung kalau kondisi udara itu dalam bentuk Celsius. Bagus sekali kalau psikometric chart Anda itu juga dalam Celsius. Tapi yang lain-lainnya itu apa ya? Lain-lainnya itu hitungannya itu dalam British karena tabel-tabel semua itu dalam British. Bisa saja kan nanti temperatur itu dikonversi hanya antara Celsius dengan Fahrenheit aja, itu nggak masalah. Ya, belakang koma yang kecil-kecil itu dibulatin aja. Oke. Ini kembali dari proses pendinginan itu. Itulah fungsinya, dia mengurangkan uap air. Ini dari latent heat-nya. Ya, kita bicara wet bulb itu pengaruhnya ke latent heat. Sedangkan yang untuk panasnya yang diturunkan itu ke arah sensible heat-nya. Ya. Maka saya tadinya mengharapkan bahan kemarin introduction itu sudah dibaca, introduction to cooling load itu dibaca, itu di formnya itu sendiri ada batasan-batasan mana yang latent heat, mana yang sensible heat, jadi akan lebih jelas. Tapi
Saya rasa kalau kalian baca dengan beberapa kali bacalah gitu ya pasti udah paham. Nah ini yang masalah nanti cooling load. Ya, cooling load. Oke, saya lanjutkan dengan perhitungan ducting, ducting dimension duction. Kemarin saya katakan bahwa kita pakai metodenya, bentar, saya ambil dulu chartnya ya, ambil dulu chartnya. Chart dari sorry, nggak ada. Enggak keluar ya. Sebentar saya ini ya, saya coba cari dulu ininya, filenya. Bentar, saya keluar sebentar dulu. Bapaknya left. Lagi ngambil ini kali file kayaknya. Kenapa harus live? Tunggu dulu aja. Bek nanti minta bapaknya aja pas ngupload pakai AutoCAD, Bek. Wah, iya. Dia ngerti. Buset, gitu Dia pakai ngerti AutoCAD. bentar bisa sih. Pakai Biar pen aja kali, pakai pen. ya boleh lah, soalnya biar kelihatan gitu loh sentiannya, ukurannya. Udah. Ini ada satu chart ya. Coba ini dulu. Ini namanya friction loss dari aliran udara di dalam ducting dalam satu feet panjang ducting ya. Jadi kemarin yang dimaksud dengan equal friction itu kita menganggap bahwa di seluruh jalur ducting itu friksinya sama. Ya, jadi itu lebih enak nanti dalam mencari dimensi dari ducting itu sendiri. Nah, contohnya kita harus mulai itu dari
dari bentar. Masalah keluar nih. Jadi, oh dia sensitif sekali ya. Kemarin kita katakan bahwa kecepatan permulanya itu adalah di bawah 1.500, sambil kan 1.500 fpm ya, bit per menit. Nah ini satu ducting utamanya, ya. Kecepatan. Lalu kecepatan ini adalah dalam kecepatan low velocity ya, standar low velocity. Nah dari kecepatan itu kita kemarin juga mengetahui bahwa jumlah aliran udara yang keluar dari blower itu kita anggap saja 3.000 ya, 3.000 feet kubik per menit atau feet kubik per menit. Nah dari di sini kita akan dapat berapa sebetulnya friksinya ya, friksinya. Nah di sini akan terlihat bahwa V di sini adalah 1.500 ya, 1.500. Di sini ada 1.000. Ambillah katakan ini 1.500. Kelihatan ya di monitornya? Enggak, Pak. Kelihatan ya? Apanya ya, Pak? Kelihatan nggak ininya? Pointernya nggak kelihatan, Pak. Garisnya belum kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan di apanya? Chartnya kelihatan nggak chartnya? Chartnya kelihatan, Pak. Oke lah kalau gitu saya tunjuk pakai mouse saja ya. Nah dari 1.500 3.000 ya, 3.000 CFM ini adalah volumenya tadi, volumenya CFM, volume flow-nya. Ambilkan di sini ya 3.000, garisnya adalah garis horizontal demikian. Kalau pen saya itu nggak kelihatan ya tulisannya ya? Nggak kelihatan, Pak. Oke. Iya Pak, mouse-nya juga nggak kelihatan Pak. Oke, ini pelan-pelan aja ya. 3.000 CFM ya. Oke, saya tarik garisnya ini di sini. Nah, lalu yang garis berikutnya adalah kecepatan ini, kecepatan miring. Ada tulisan 4.000, 3.400, 1.000. Nah, kita potongkan 3.000 ini dengan 1.500. 1.500 sekitar di sinilah. Oke. Oke. Nah, ketemu ya titik potongnya ini. Ya. Ini ditarik tegak lurus ke bawah. 0,015 katakan. 0,015. Kalian sambil nulis juga boleh. Nah, karena kita konsisten dengan equal friction, ini adalah friksinya. Garis ini yang jadi patokan semua ukuran ducting. Nah, waktu keluar pertama 3.000, itu kan kemarin keluar ke diffuser sekian kan gitu ya. Katakan 500 ya, katakan. Berarti setelah keluar itu jadinya 2.500. Begitu kan? Nah, kita ambil angka 2.500 ini, kita potongkan ke garis yang equal friction tadi.
Ini ada angka lagi yang 16, 20, 24 itu menunjukkan itulah kira-kira nilai dari dia bisa saja di antara diameter dari ductingnya itu sendiri. Ya. Jadi di dalam grafik ini hasilnya baru berupa diameter ducting. Oke. Nah, begitu seterusnya nanti dalam perjalanan ducting itu keluar lagi sekian, misalnya keluar lagi 1000 CFM. Nah, kita ambil lagi dari 2.500 kurang 1.000 jadi 1.500 misalnya di sini. Nah, kita potongkan lagi ke garis yang 0,15 tadi. Ketemu lagi diameter lagi. 16. Ya, katakanlah demikian ya, nanti dalam itu diplot dengan pensil atau setelah itu kalau kita sudah dapat diameter berarti kita dapat luas kan? Iya kan? Iya. Nah, luas itu karena ducting biasanya kalau ducting yang bercabang-cabang itu kecuali ducting lurus saja dia bulat enak udah langsung ketemu dimensinya. Tapi kalau yang persegi, luas itu kita harus menentukan tinggi dan lebarnya berapa gitu. Kemarin sebagai contoh, kalau misalnya 16 katakanlah meter kuadrat misalnya, bisa saja 1 kali 16, 2 kali 8 atau 4 kali 4, ya kan? Nah, itu dasarnya perhitungan ducting untuk masing-masing besaran yang dilalui oleh udara. Itu kira-kira pemakaian metode equal friction yang saya katakan gampang itu. Untuk sekarang itu ada pertanyaan nggak ini? Mudah-mudahan paham ya. Nanti chart ini akan saya berikan juga sama ketua kelas ya. Nanti untuk dipakai dalam perhitungan termasuk psikometrik chart itu sendiri. Jadi nanti dalam jawaban itu chart ini juga harus dimasukkan ya. Saya akan tahu pengambilannya benar nggak, termasuk psikometrik chartnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu yang diameternya itu Pak kan berarti bentuknya Masih lingkaran, ya. lingkaran kan Pak ya? Iya. Kalau misalnya mau kita ubah ke bentuk kotak, Ya. itu maksudnya disamakan luas penampangnya aja Pak? Iya, benar. Karena yang dilalui kan, udara, ya. Tapi frictionnya kan berbeda nanti Pak, yang di kotak sama yang di lingkaran. Justru kita sudah mengambilnya semuanya sama, equal friction itu. Oh, dianggap sama Pak ya? Bukan dianggap itu, kita menggunakan metodenya equal friction. Oh, ada lagi, jadi yang kita ingin cari itu adalah berapa sih friksinya untuk semua ducting itu, ukuran ducting itu, maka kita konsisten menggunakan ini. Nanti yang berubah dimensi-dimensinya gitu. Oh iya, tergantung kepada CFM-nya ya. Oh iya, Pak. Kita potongkan dengan garis tegak lurus yang equal friction itu. Oh iya Pak, oke. Oke. Terima kasih Pak. Nanti coba nah sebenarnya ada lagi buku AC ini. Selain dia memberikan charts ini, dia juga membuat tabel, memberikan alternatif kalau luas penampangnya segini, mau perseginya begini-begini. Itu sih sebenarnya kita tinggal buat aja gitu, mengganti luas yang dari diameter, luas penampang dengan yang persegi, gampang aja kan.
Kalau misalnya 16, kita bisa 2 kali 8, 1 kali 16 gitu. Jadi nanti setiap CFM udara itu pasti beda-beda dimensi ductingnya. Sesuai dengan berapa nanti dapat luas penampangnya. Kira-kira paham nggak ya? Oke ya, nanti dilihat lagi dari bahan yang sudah diberikan. Ini juga akan saya berikan, boleh nanti dicoba-coba dulu, atau nanti untuk yang bahan jawabannya ya kalian boleh fotokopi aja chart ini, termasuk nanti di psikometrik chartnya. Jadi ini yang untuk nanti bahan pekerjaan kelompok ductingnya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Dan tadi saya katakan juga, saya juga ingin lagi nah ini kelihatan nggak sekarang ini? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Nah, ini depth dimension ya, kalau kita sudah tahu berapa areanya tadi. Ya. Misalkan tadi kita ketemu sekian, kita cari di kelompok ini. Kalau kalian dapat area kan berarti dapat diameter. Ya. Nah, dia ini hanya contoh ya. Kalau dia salah satu sisinya 6, sedang kita dapatkan luas penampangnya 0,39 ini dalam square feet. Ya, dalam square feet, maka bisa saja dia 6 kali 10 itunya, perseginya, ukuran ductingnya. Tapi kan 0,39 tadi tidak hanya bisa 6 kali 10, bisa macam-macam. Bisa saja 0,39 di tempat lain juga ada 0,39. Misalnya di sini, misalnya di mana? Ya 0,39 ya. Atau yang lain lah yang agak jauh. Misalkan 0,39 ini artinya buku ini mengarahkan yang mana sebaiknya dipilih gitu. Dasarnya apa? Ya nanti saya bilang. Misalkan areanya yang inilah 1,01 misalnya. Ini kan di sini 30 kali 6 kan. Artinya kalau 6-nya tinggi, lebarnya 30 kan perbandingnya jauh sekali ya. Kemarin saya contohkan kepada penggunaan material kelilingnya akan banyak sekali. Sedangkan 1,01 ini pasti ada, bisa juga misalnya di sini lah kira-kira 1,02 udah dekat-dekat ya. 1,01 dengan 1,02 bisa saja 16 kali 10 gitu. Nah, kenapa mau pilih yang mana gitu ya? Sebenarnya ini ke arah penggunaan material kemarin itu yang saya ceritakan. Kalau 6 kali 30 luasnya semua keliling 60 tambah 12. 60 tambah 12 42 kan? Tapi kalau 1,02 ini 10 kali 16 32 tambah 20 42. Ya. Nah, perbedaan itu menunjukkan kalau yang lebih banyak penggunaan materialnya itu akan lebih mahal. Nah, di buku ini ditandain di sini. Angka 1 besar ini maksudnya daerah sini untuk area-area yang begini ini lebih ekonomis lah dibandingkan yang lain.
Ini nomor 2, yang ini lebih mahal lagi gitu akibatnya kalau pemilihannya. Tapi sebenarnya pemilihan itu juga sangat tergantung kepada ceiling space ya, artinya ruangan yang ada di atas plafon untuk menginstal dari ducting itu. Karena ducting itu perlu space. Kalau dia terlalu tinggi, mungkin ceiling space-nya tidak, yang disediakan oleh si arsitek itu tidak cukup. Ya mau nggak mau kita harus lebih menipiskan lagi tingginya ducting itu. Tapi nanti risikonya biayanya lebih mahal. Gitu. Kalau tabel ini hanya memudahkan untuk mencari, tapi dengan kalkulator sekarang kita luas itu udah gampang lah. Ini bagaimana proses dari pendinginan itu. Di sini yang terjadinya temperatur mix, ini temperatur udara dalam yang kita inginkan. Di sini temperatur udara dingin yang keluar sebetulnya dari unit, lalu terus makin lama dia, karena dalam perjalanan itu ada kehilangan panas, dia akan naik terus panasnya sampai diharapkan di sini jangan ada kehilangan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu berapa di sini gitu, 78 atau 80 ya, 80. Sedangkan udara luarnya itu adalah 94. RH-nya di sini berapa? 50%. Sedangkan yang kita harapkan sini. Ini masih ya ini daerahnya di Amerika lah, mereka punya kondisi kenyamanan demikian. Dark friction loss, dark dimension ya. Itu kira-kira untuk tambahan mengenai cooling load dengan ducting. Ada yang ingin ditanyakan lagi, tapi nggak apa-apa nanti setelah saya berikan soal minggu depan itu, kalau kalian memang sama-sama udah mulai ngerjakan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya, itu saya yakin memang apa yang sudah saya sampaikan itu masih secara garis besar, tapi dengan adanya bahan, kalau nggak baca ya repot juga gitu. Saya tidak bisa terlalu detail gitu. Nah, ini angka-angka untuk besar nilainya, yang ini, yang ada 2 ya. Yang ini besar nilainya kadar air di dalam udara tersebut. Drain of moisture per pound of dry air ya. Jumlah uap air di dalam udara kering gitu ya. Jumlah, istilahnya di sini grain, butiran-butirannya. Nah, kalau yang di sini udara luarnya itu 110 misalnya, udara dalam itu 75, maka dia akan menjadi air didinginkan itu 110 kurang sekian. Itu ya yang jadi kondensasi air itu. Dan itu adanya di mana? Di evaporator. Sebelumnya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Saya Rudi Pak, mau nanya. Untuk yang kemarin soal yang dikasih di Bapak, kan saya sudah coba mengerjakan Pak. Terus untuk yang nomor 1, itu tuh Pak untuk yang tabelnya ya. Tabel Pak, untuk yang tabel tuh kan saya udah coba, terus saya udah coba input di AutoCAD gitu Pak, supaya garisnya itu emang tepat gitu. Saya kayak bisa di input gitu Pak. Tapi yang bingung itu tuh kan saya
coba membaca referensi. Terus yang saya baca itu tuh untuk yang kayak specific humidity itu tuh satuannya itu kilogram kilogram H2O per kilogram dry air. Terus Iya. yang di soal Bapak specific humidity-nya itu bentukannya itu maksudnya hasil nilainya itu kan tidak koma gitu Pak. Contohnya yang untuk yang kan itu ada A B C Pak. Terus yang Iya. C itu tuh nilainya tuh 80. Nah, itu tuh kalau misalkan kita mau merubah dari specific humidity yang bernilai 80 itu tuh menjadi satuannya itu kilogram H2O per kilogram dry air itu gimana ya Pak? Mau nggak mau ya kita harus ini memang menggunakan tabelnya yang sesuai gitu di psikometrik chartnya. Oh, Iya. Memang ada dua versi ya, satu buku-buku baru sekarang ini dia sudah mengarah kepada kilogram itu. Ya. berarti Pak kalau misalkan untuk yang pengerjaan yang nomor 1 itu bisa pakai yang tabel yang tadi Bapak kan? Maksudnya kayak tabel yang biasa. Soalnya nih Pak untuk Bapak kan ngasih lagi nih soal yang di bawahnya. Untuk soal yang di bawahnya itu yang nomor selanjutnya itu contohnya dia nomor 2 gitu Pak. Itu tuh misalkan ini nih ada udara pada kondisi 95. Berarti kan itu tinggal saya tarik garis vertikal ke atas di suhu 95 derajat. Nah, tapi di sini mengandung 104 gram per pound uap air. Berarti kalau gitu itu tuh si specific humidity-nya gitu, Pak. Itu artinya dalam satuan British ya. Iya. Betul kan? Dalam satuan British. Ya specific humidity-nya, benar. Oh, berarti specific humidity-nya. Berarti kalau misalkan berarti kan kalau misalkan saya mau nyari persentase RH-nya itu tuh harus di ini ya Pak, maksudnya harus menggunakan tabel lagi gitu kan Pak. Nah, sedangkan berarti pakai tabelnya itu jangan tabel yang biasa buat mengerjakan specific humidity yang nilainya tuh bulat gitu kayak misalkan 80. Ya. Rasanya itu di buku itu ada nggak tabel itunya di introduction? Saya sih yang di Cengel Pak itu belum. Oh ya belum. Cengel lain ya. Iya Pak. Ya, Cengel lain. Kalau ini di Career Handbook ya. Ya Pak. Rasanya di perpustakaan itu ada sih. Ada. Soalnya Pak nih pas saya coba cari-cari gitu psikometrik chartnya itu tuh kebanyakannya itu nilainya itu maksudnya tidak ada kayak kilogram H2O per kilogram si satuannya itu tuh ya emang langsung derajat aja gitu, baik itu yang specific humidity ataupun yang lainnya gitu Pak. Jadi pas saya dapat ada soal yang kayak maksudnya ada permasalahan yang kayak ini tuh satuannya beda tuh masih bingung gitu Pak kemarin. Sama mau nanya untuk yang soal yang analisis yang terakhir Pak yang nomor 4. Apakah cerobong tersebut akan menjadi basah dan bagaimana menjelaskan hal tersebut? Kamu harus plot itu sehingga ketahuan titiknya itu di mana gitu. Kalau titiknya itu tidak sampai ke TADP, temperatur dew point, temperatur dew point-nya itu tidak basah dia. Itu di garis ini. Ya. Ini kalau TADP, kamu lihat gambar di sini ya. Iya Pak. Nah, kalau ini ditarik garis begini, dia akan mentok di sini kan. Jangan sampai ada di titik sini itunya, titik tadi. Nah, dia tidak akan basah. Tapi kalau lewat atau pas di sini lah, dia akan berembun lah. Maksudnya tuh Pak pada kalau pas di 70 derajat gitu Pak. Ya. Itu sudah titik pengembunan namanya. Dew point. Berarti di atas itu tuh tidak basah berarti gitu Pak. Lembab lah, tidak basah ya, lembab. Ya, tidak basah. Di bawah 70 derajat baru gitu Pak.
Ya, kayak di sini ya, kayak di sini nih. Ya. Oke. Kamu sudah juga coba ke psikometriknya belum? Halo, Iya, gimana Pak? Rudi, kamu sudah coba plotnya ke psikometriknya? Untuk yang nomor 4 tuh saya belum coba Belum, Pak, karena belum. bingung. Iya. Yang ini kan ada suatu udara 60 derajat Fahrenheit. Nah, yang Iya. ininya digimanain nih Pak? Kan kalau Apa? maksud kan yang ini mengalir ke ruangannya tuh, kalau yang si 90-nya tuh udah saya plot nih Pak Iya, ke AutoCAD. Maksudnya udah diplot nih Pak, sama yang si nilai oh ya. si dan 75 Iya. si WB-nya itu udah saya plot gitu Pak. Udah saya plot. Iya. Iya, iya, sama. Kan Iya, itu iya, langsung tinggal tarik garis gitu kan Pak. Nah, cuman saya bingung. Tapi kayaknya nggak bisa diplot ke AutoCAD itunya tuh. Nilai itu tidak akan ketemu. Harus ke psychometric chart. Iya Pak, jadi di AutoCAD-nya ada psychometric chart gitu Ah. Pak. Jadi Ada ya, ya. iya, jadi saya input gitu Pak. Jadi biar gampang narik garisnya gitu Pak. Ya, 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 ya. Oke. Ini saya coba plot lagi deh Pak. Oke, nanti boleh kita coba diskusikan lagi kalau masih ada keraguan. Ya. Dan ini memang menarik juga kalau dibuat satu penelitian ya. Apalagi sekarang udara luar yang pandemi ya, COVID ini, itu udara luar sangat pengaruh untuk diproses ke mesin AC. Jangan sampai itu bisa terlewatkan ke filternya ke dalam ruangan. Sebetulnya kunci dari kebersihan udara dalam ruangan itu kalau bisa kita menghambat masuknya udara ke dalam unit AC kita itu bisa memfilter dari si COVID tadi gitu. Sekarang semua pada production dari AC itu lagi mencoba semua bagaimana mendapatkan unit AC yang bisa untuk mengatasi corona ini. Mulai banyak ditampilkan oleh produsen AC, pabrik AC. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah saya coba plot Pak. Ya. Dan ini tuh si nilai apa namanya? Si nilai specific humidity-nya itu 132, kisaran 132 Pak. Terus dari WB yang dari WB-nya aja tuh Pak udah 75, itu udah di atas yang tadi kata Bapak kayak kalau di atas 70 berarti itu udah bentuknya itu tidak akan basah, berarti udah lembab, berarti itu bisa dikatakan si ruangan itu tuh tidak akan menjadi basah berarti Pak. Itu bukannya jadi basah itu kalau di atas itu ngelewatin nggak dari garis saturation? Ngelewatin bentar Pak, ini itu lewat ya. Ada di ini sih Pak, nggak ada di area saturation temperatur Pak. Persis di situ. Jadi kan area saturation temperatur ini tuh mulai dari 60 kan Pak. 60 WB sampai 85 90 WB kan Pak. Nah, ini tuh ada di 75 WB Pak. Oh iya. Berarti nggak basah dia. Basah itu tuh Pak berarti sebelum saturation temperatur berarti Pak. Di luar di sini dia sudah fluid ya. Kalau ini campuran ya. Kalau dari daerah sini lagi dia kering. Di daerah kondensor itu kering dia.
Baik Pak kalau begitu Pak. Ya, Makasih Pak. oke. Itu kamu dapat nggak nilai dari temperatur mix? Ada ya soalnya ya? Soalnya tuh yang ini Pak, Maksudnya cuman titik ini nih, titik 3 ini kamu dapat nggak? itu tuh perpotongan antara Iya. ini ya Pak, antara WB dan juga Boleh baca di catatan 2 ini, this mixture of outdoor and return air enters the apparatus. Jadi di sini dia percampurannya. Campuran antara udara luar dengan return air ini. Dia akan terjadi di sini. Ada soal itu kan ya? Kalau nggak salah ya. Dapat nggak temperaturnya? Kalau yang soal nomor 4 sih Pak, itu nggak ditanyain harus nyari berapa temperaturnya Pak, cuman kayak menganalisis saja dari fenomena kalau sebuah ruangan tuh kondisinya itu 90 derajat dB sama 75 derajat WB Pak. Ya. Kalau jumlah udara campuran ada nggak? Belum Pak. Soalnya kan kemarin soal yang dikasih Bapak itu masih kayak analisis si psikometrik chartnya Pak. Jadi belum yang terlalu dalam sih Pak ya. Jadi kayak cuman analisis kalau ada RH-nya sekian, terus misalkan spesifik humidity-nya sekian, itu tuh coba cari DB-nya berapa, WB-nya berapa, kayak gitu Pak. Oke. Kira-kira ini perlu nggak gambar chart ini yang sekarang ini? Nanti. Gimana Pak? Psikometrik chart yang sekarang di monitor itu kalian perlu nggak kalau saya sampaikan? Perlu Pak. Perlu Pak. Oke. Perlu Pak. Oke. Ada lain pertanyaan lagi? Dari saya sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sekali lagi tolong dibaca ya, itu yang bahan itu ya. Kalau plotting dari psikometrik chart saya rasa sih tidak terlalu sulit kita menentukannya. Lalu yang agak sulit nanti saya coba cari dulu kira-kira soalnya ya. Saya contohkan buka soal untuk latihan lagi sih, saya tidak minta untuk dikumpulin karena latihan ini yang akan mendasari untuk perhitungan. Sebentar saya coba di sini. Enggak ada di sini ya. Terus. Ini kebaca nggak? Terbaca Pak. Nah ini yang terakhir saya katakan hitung solar heat gain ini ya, solar heat gain dan ETD. Nah saya di sini ada jenis-jenis dari baik itu kaca maupun dinding dan juga dimensinya dan lain-lainnya. Nah coba nanti ini agak yang ada di dalam itu form untuk mencari SHG dan ETD-nya. Ya. Ini juga ada ribet sedikit saja. Tapi memang harus hati-hati cara membaca tabelnya. Karena tabel itu terus terang aja dasarnya adalah untuk daerah negara Amerika yang letaknya di lintang utara. Nah, kita
di lintang selatan. Nah, bacanya itu harus dari bawah untuk kita lintang selatan. Karena kita di sini Jakarta 6 derajat lintang selatan, 106 derajat bujur timur. Sedangkan tabel itu sendiri kalau dibaca dari lintang selatan itu dari bawah bacanya. Dari bawah, hati-hati itu. Nah, ini saya katakan memang memerlukan agak sedikit perhitungan-perhitungan yang agak teliti untuk bisa menghasilkan SHG dan ETB. Tapi kalau ini sudah paham, familiar gitu, nanti soal yang untuk setengah semester itu akan lebih mudah. Maka saya ini berikan pelatihan dulu, kalian bisa coba bersama-sama mendiskusikannya. Ya, ini juga nanti saya berikan. Tetap bukunya itu pakai yang saya berikan bahan-bahannya. Mungkin ada sedikit usaha untuk mencari angka-angka conversion factor ya, tabel bukan dari segi nilainya, cara untuk mengkonversikan daerah ini Jakarta ini dengan yang di tabel itu ada cara-caranya. Jadi memang itu perlu dikuasai benar. Tapi makanya waktunya cukup banyak lah. Oke. Bagaimana? Beckham, gimana, ada pertanyaan? Enggak sih, Pak. Udah. Ya, nanti ini saya berikan juga ya, kuis nomor 2 ini. Ya, Pak. Saya rasa cukup jelimet ini. Jadi nanti seterusnya saya akan mulai lagi dengan peralatan-peralatan pendingin yang ada gitu ya. Bukan ini, kalau perhitungan-perhitungan utamanya saya sudah sampaikan lah. Perhitungan utama dari sistem AC. Sebenarnya masih ada lagi, bukan hanya ducting dengan cooling load. Pasti ada pemipaan, ada pompanya. Kalau dia sistemnya katakanlah apa itu water cool maupun air cool, itu ada pompa juga. Nah, itu ada perhitungan-perhitungan. Jadi sebenarnya memang harus masalah mesin hidrolik ataupun dasar-dasar fluida itu sudah didapat sama dengan dasar-dasar dari termodinamik. Dan memang semester 7 itu sebetulnya sudah harus dikuasai. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saya sampai di sini dulu. Nanti senin depan boleh coba ditanyakan lagi kalau ada hal yang kurang jelas ya. Oke, gitu. Oke, Pak. Siap ya, oke ya, selesai ya. Ya, baik, Pak, Pak. makasih Pak ya. Kita Terima kasih Pak. ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Wis Bang Apri. Nom. Meliodas. Kontrakan ya? Hah? Kontrakan. Itu masih kontrakan.